Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-297 dengan judul Cacat Rohani. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Teman saya Jackson mengendarai kursi roda bermotor. Tetapi dia adalah seorang pemikir yang dalam dan paham dengan Alkitabnya. Kakinya tidak berfungsi, tetapi rohnya berjalan bersama Tuhan. Terakhir kali saya bertemu dengannya, dia meminta saya untuk berdoa agar masalahnya tidak membuat dia menjadi tidak sabar dan membentak orang-orang yang merawatnya. Kurangnya rasa syukur yang sesaat itu kadang-kadang masuk ke dalam depresi, tampaknya berasal dari tantangan fisiknya. Kekurangan apakah yang menghalangi perjalanan Anda bersama Tuhan? Mungkin Anda terkadang menjadi tidak sabar dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Mungkin Anda begitu malu sehingga Anda enggan menyampaikan kabar baik kepada mereka yang bertanya. Mungkin Anda mempunyai kepincangan yang bernama hawa nafsu dan mudah terhanyut oleh pornografi. Mungkin Anda cintakan uang dan tidak mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Mungkin Anda tidak menyukai lagu-lagu penyembahan dibandingkan dengan lagu-lagu pujian tradisional atau sebaliknya. Mungkin kekurangan Anda adalah literalisme Alkitab atau ketidakmauan untuk menerima versi Alkitab lain kecuali King James Version. Mungkin Anda dikalahkan oleh selera Anda. Mungkin Anda kecanduan televisi, olahraga, hobi, pekerjaan, membersihkan rumah, atau pekerjaan pekarangan. Pada hari ini kita diceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Jason, di mana Jason ini dia mengalami kecacatan akan fisiknya, tapi dikatakan bahwa dia adalah seorang pemikir yang dalam dengan Alkitabnya, bagaimana dia mendalami akan setiap Alkitabnya. Walaupun dia mempunyai kecacatan fisik, tetapi dimana ketika dia sudah mengalami kecacatan fisik, dikatakan dia adalah orang yang selalu pemikir yang dalam. Dia mendengar firman Tuhan, dia membaca Alkitab, dia mengerti akan seisi daripada Alkitab tersebut. Tetapi bagaimana dia bukan saja membaca itu, tetapi bagaimana dia menghidupkan itu dalam kehidupannya, sehingga suatu kejadian yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Dia mengalami suatu tragedi yang membuat dia harus cacat akan fisiknya. Tetapi bagaimana dengan kecacatan yang dia punya? Dia tidak memakai itu menjadi alasan untuk dia tidak bersyukur. Malahan dikatakan ketika dia mengalami kecacatan fisik itu, dia selalu belajar menjadi orang yang selalu sabar, supaya dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikeluarkan, sehingga dia tidak menyakiti orang-orang yang sudah setia untuk merawatnya. Bahkan dikatakan di sini bahwa kurangnya rasa syukur yang sesaat itu kadang-kadang masuk ke dalam depresi, tampaknya berasal dari tantangan fisiknya. Sangat luar biasa kita diingatkan kembali. Bagaimana pelajaran dari Jason ini mengingatkan kita, walaupun kita mempunyai banyak kekurangan dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, biarlah dengan tantangan itu kita tidak pergunakan itu untuk selalu tidak bersyukur kepada Tuhan, tetapi biarlah kita mengingat akan pelajaran daripada Jason ini. Walaupun dia mengalami kecacatan di dalam fisiknya, tetapi itu tidak membuat kecacatan di dalam rohaninya juga. Walaupun dia mengalami kecacatan akan fisiknya, tetapi dia belajar untuk tetap bersyukur, karena dikatakan dengan rasa syukur itu yang akan membuat kita tidak menjadi orang-orang yang depresi. Walaupun kadang-kadang kita merasa depresi atau stres berlebihan dalam pikiran kita, tetapi jangan sampai karena dengan stres atau depresi itu kita akhirnya menyalahkan Tuhan dengan setiap tragedi yang sementara kita hadapi. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa kekurangan apakah yang menghalangi perjalanan Anda bersama Tuhan? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Kekurangan apakah yang menghalangi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau bertemu dengan Tuhan? Atau kekurangan apakah yang membuat kita sehingga kita susah atau sulit untuk bersyukur? Pertanyaan ini boleh kita jawab dan boleh kita doakan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mungkin kita begitu malu sehingga enggan menyampaikan kabar baik kepada mereka yang bertanya. Mungkin juga kita mempunyai kepincangan yang bernama hawa nafsu. Bahkan kita mungkin cenderung berdebat selama pembelajaran Alkitab hanya demi berargumen. Ya, bahkan dikatakan sini bahwa mungkin Anda menyukai lagu-lagu penyembahan dibandingkan dengan lagu pujian tradisional. Dan juga mungkin Anda dikalahkan oleh selera Anda. Mungkin Anda kecanduan televisi, olahraga, hobi, pekerjaan, membersihkan rumah, atau pekerjaan pekarangan.
Pelajaran ini sangat luar biasa mengingatkan ke pribadi lepas pribadi, terutama pada diri saya sendiri. Biarlah saya mau belajar untuk selalu bersyukur di dalam situasi dan kondisi apapun itu. Biarlah itu tidak menjadi alasan untuk membuat saya merusak akan kecacatan daripada rohani saya. Seperti James ini, walaupun dia mempunyai kecacatan dalam fisiknya, tetapi dia berusaha untuk tidak menjadi orang yang cacat akan kerohaniannya juga. Dari kecacatan fisiknya, dia belajar untuk menjadi orang yang sabar, supaya ketika dia mempunyai depresi itu dalam kehidupannya, dia tidak membentak akan orang-orang di sekitarnya yang sudah setia untuk menjaga dan merawat dia. Bahkan di sini dikatakan bahwa ini adalah kecacatan yang jika tidak diobati akan membawa pada dosa. Namun pertimbangkan ini, beberapa kecacatan bisa Anda atasi seperti gagap atau cadel. Beberapa kecacatan dapat Anda pelajari untuk mengatasinya seperti otot yang lumpuh. Jika Anda belajar untuk mengatasi kecacatan-kecacatan rohani Anda dapat menjadi panutan bagi orang lain. Ya, peringatan yang sangat keras bagi pribadi saya sendiri, mengingatkan kita kembali bagaimana kecacatan-kecacatan rohani ini bisa kita betulkan, asalkan kita mau untuk diasah, asalkan kita mau untuk diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai dengan kecacatan rohani ini kita semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan mau supaya kita membetulkan akan diri kita masing-masing. Walaupun kita mempunyai banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan setiap ujian-ujian yang kita dapat? Biarlah kita pergunakan itu hanya untuk bersyukur. Karena dengan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap ujian-ujian yang Tuhan berikan, atau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang selalu bahagia karena kita memilih untuk bersyukur, bukan kita memilih untuk tetap bersungut-sungut. Jadi bagaimana kita diingatkan untuk membetulkan akan kecacatan rohani daripada diri kita masing-masing. Bahkan di sini dikatakan bahwa ketika kita belajar untuk mengatasi kecacatan-kecacatan rohani kita akan menjadi panutan bagi orang lain. Tanpa kita sadari, dengan setiap tindakan tingkah laku kita itu akan menjadi dampak positif atau negatif tergantung apa yang kita lakukan setiap harinya. Ketika kita menunjukkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita, maka orang-orang di sekitar kita juga akan mendapatkan hal-hal yang positif. Tetapi sebaliknya, ketika kita menunjukkan akan sikap kita yang tidak baik, maka orang-orang di sekitar kita akan berdampak pada orang lain juga yang tidak baik. Dan tadi dikatakan di sini juga bahwa pemenang akan menjadi guru yang baik. Mereka tahu apa yang akan membuat berhasil. Tujuan utama dari Alcoholics Anonymous adalah untuk melayani para pecandu alkohol dan keluarganya. Para pecandu alkohol menghadiri pertemuan yang diadakan secara rutin, di mana mereka mengakui kelemahan mereka dan meminta bantuan kekuatan yang lebih tinggi. Mereka dikuatkan oleh dukungan. Pecandu alkohol lainnya juga berketetapan untuk bebas dari perbudakan alkohol. Mengapa gereja tidak bisa menjadi Sinners Anonymous? Mengapa tidak menjadi tempat di mana orang-orang dapat mengakui kecacatan rohani mereka dan meminta seseorang meletakkan tangan mereka di atasnya dan berdoa agar Sang Dokter Agung akan memberi mereka kekuatan untuk mengatasi dosa? Ya, pada hari ini kita diingatkan kembali untuk tidak selalu mementingkan akan diri kita sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang peduli juga akan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Tuhan memberikan suatu pelajaran lagi. Biarlah kita menjadi panutan yang baik untuk orang lain. Biarlah dalam setiap masalah yang sementara kita hadapi, dalam setiap ujian-ujian kehidupan yang sementara kita lewati, biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk membantu kita untuk melewati setiap ujian-ujian itu. Dan biarlah kita meminta Tuhan untuk membantu kita supaya dalam setiap ujian-ujian yang sementara kita hadapi, kita tetap selalu bersyukur. Bukan kita memilih untuk tetap bersungut-sungut. Jangan kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan saja ketika kita mendapatkan sesuatu atau kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau juga supaya dalam setiap masalah kehidupan yang sementara kita hadapi atau ujian-ujian apapun itu dalam kehidupan kita yang sementara datang di dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita juga bisa bersyukur lewat setiap ujian-ujian yang sementara kita hadapi, karena disitulah kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kita semua memiliki kecacatan, namun semakin dekat kita sebagai anggota gereja bersatu bersama-sama, semakin sedikit terjatuh. Semakin kita berjalan bersama mengikuti gembala kita yang baik, semakin kuat kita akan bertumbuh.
Pikirkan tentang ini. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang sementara pulih. Apakah yang Anda dapat lakukan hari ini untuk bertumbuh lebih dekat dengan keluarga gereja Anda? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita. Apakah yang sementara kita lakukan hari ini untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik dan dekat dengan keluarga kita masing-masing? Bahkan dikatakan kita semua umat manusia adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi bagaimana dengan kecacatan-kecacatan rohani yang kita punya? Tuhan tidak pernah memandang itu. Tuhan hanya mau supaya kita dapat membetulkan akan kecacatan-kecacatan rohani kita. Biarlah kita selalu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan dikatakan di sini bahwa semakin dekat kita sebagai anggota gereja bersatu bersama-sama, semakin sedikit kita terjatuh. Semakin kita berjalan bersama mengikuti gembala kita yang baik, semakin kuat kita akan bertumbuh. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa yang sementara pulih. Dalam setiap perjalanan kita ingin bertemu dengan Tuhan lebih dekat. Dalam setiap perjalanan kerohanian kita yang sementara kita bangun supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk menguatkan akan iman kita. Karena ketika kita ingin selalu dekat kepada Tuhan, setan tidak akan diam. Dia akan menggunakan berbagai cara. Dia akan menghantam kita dari berbagai sisi. Untuk itu kembali lagi Tuhan mengingatkan. Untuk kita selalu berpegang dan tetap setia kepada Tuhan. Karena dengan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mempunyai iman yang lebih kuat lagi. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.